Pada zaman dahulu, di tanah Semarang yang makmur dan ramai, hiduplah seorang adipati yang bernama Pandanarang II. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan jujur. Namun, di balik sikap bijaksananya, tersembunyi sebuah kelemahan. Ia sangat gemar mengumpulkan harta benda. Kabar tentang sifat tamak sang adipati pun sampai ke telinga seorang wali bijaksana, Sunan Kalijaga. Tak ingin membiarkan hal itu berlarut, Sunan Kalijaga menyusun rencana, bukan dengan amarah atau kekerasan, melainkan dengan cara yang halus dan tak terduga. Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang penjual rumput sederhana. Dengan membawa sekeranjang rumput, ia pergi ke kediaman Adipati Pandanarang II untuk menawarkan dagangannya. Namun, apa yang terjadi? Sang adipati menawar rumput itu dengan harga yang sangat murah. Anehnya, si penjual rumput tetap menerima tawaran itu tanpa sedikit pun mengeluh. Lebih aneh lagi, Sunan Kalijaga diam-diam menyelipkan uang di dalam tumpukan rumput tersebut. Uang itu kemudian ditemukan oleh para abdi dalam dan diserahkan kepada sang adipati. Peristiwa ini terus berulang, hari demi hari, selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ke-7, sang adipati mulai curiga. Siapa sebenarnya penjual rumput ini yang tak peduli dengan uang? Akhirnya, ia memberanikan diri untuk bertanya langsung. Kenapa kau rela menjual rumput dengan harga murah dan tak peduli pada uang yang tersembunyi di dalamnya? Dengan senyum tenang, si penjual rumput menjawab, harta tidak akan abadi, tuanku. Kekayaan hanyalah fata morgana. Lebih mengejutkan lagi, ia berkata, bahkan di halaman rumah tuanku, ada bongkahan emas yang tersembunyi. Seketika, darah sang adipati berdesir antara marah dan bingung. Namun setelah para abdi menggali halaman istana, ternyata benar ditemukan bongkahan emas yang besar. Menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah orang biasa, Adipati Pandanarang II segera bersujud, memohon ampun, dan meminta Sunan Kalijaga untuk menjadi gurunya. Sang wali mengangguk, namun memberi syarat, tinggalkan seluruh hartamu, barulah kau layak menjadi muridku. Tanpa ragu, Adipati Pandanarang II pun menyetujui. Namun, sang istri, Nyai Pandanarang, tidak mudah menerima hal itu. Meski hatinya ingin ikut, cintanya pada harta masih terlalu besar. Diam-diam, ia membawa sebagian hartanya yang disembunyikan di dalam sebuah tongkat. Setelah sang suami berangkat lebih dulu, barulah Nyai Pandanarang menyusul. Di tengah perjalanan, Adipati Pandanarang II dan Sunan Kalijaga tiba-tiba dihadang oleh sekelompok perampok yang mengira mereka membawa harta. Sunan Kalijaga berkata, kami tidak membawa harta apa-apa, tapi tunggulah wanita tua yang akan datang membawa tongkat penuh harta. Tak lama kemudian, Nyai Pandanarang melewati tempat yang sama. Benar saja, dialah wanita yang dimaksud. Para perampok pun merampas tongkat berisi harta itu. Dengan penuh duka, Nyai Pandanarang akhirnya menyusul sang suami dan menceritakan semuanya. Sunan Kalijaga hanya tersenyum dan berkata, itulah akibat dari ketamakanmu. Kau belum sepenuhnya melepaskan harta. Sebagai pelajaran, Sunan Kalijaga pun menamai tempat itu Salatiga, yang berarti 3 kesalahan, yakni kesalahan sang adipati yang tamak, Nyai Pandanarang yang masih menyimpan nafsu duniawi, dan para penyamun yang hanya mengejar harta. Begitulah asal-usul nama Salatiga, yang hingga kini dikenang sebagai tanah dengan pelajaran berharga tentang ketamakan, keikhlasan, dan kejujuran.